warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insyara Nabila dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 9 Jeneponto. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu materi fisika yang dibimbing langsung oleh Ibu Eka Saryani SPD, di mana materi tersebut ialah usaha dan energi. Usaha dalam fisika adalah besar energi yang dipindahkan untuk mengubah keadaan suatu benda atau sistem dari keadaan awal hingga keadaan akhir. Secara matematis, usaha bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian skalar antara gaya dan perpindahan, sehingga dirumuskan sebagai W sama dengan F dikali dengan S, di mana W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan S adalah perpindahan dengan satuan meter. Meskipun besaran skalar, usaha ternyata dibagi menjadi 3, yaitu usaha positif, usaha nol, dan usaha negatif. Usaha positif adalah usaha yang searah dengan perpindahan benda, sedangkan usaha nol adalah usaha yang bernilai nol ketika diberikan gaya namun tidak terjadi perpindahan dan gaya yang tegak lurus pada benda. Sedangkan usaha negatif adalah usaha yang berlawanan arah dengan perpindahan benda. Berdasarkan perlakuannya, usaha dibagi menjadi 2, yaitu usaha pada bidang datar dan usaha pada bidang miring. 1. Usaha pada bidang datar. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa ada suatu gaya yang dibutuhkan untuk menarik benda sampai pindah sejauh S. Usaha pada bidang datar dibagi menjadi 2, yaitu usaha yang dilakukan gaya lurus dan gaya miring. Rumus usaha gaya lurus adalah W sama dengan F kali S, dan gaya miring membentuk sudut theta terhadap perpindahan, maka rumus gaya miring ialah W sama dengan F kali S cos theta, di mana W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, S adalah perpindahan dengan satuan meter, dan theta adalah sudut. Yang kedua, usaha pada bidang miring. Jika usaha yang dilakukan benda berada di atas bidang miring, maka penguraian komponen gaya-gayanya seperti pada gambar yang tertera. Secara matematis, rumusnya ialah W sama dengan M kali G kali S sin theta, di mana W itu usaha satuannya Joule, M ialah massa benda satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi satuannya meter per second kuadrat, S adalah perpindahan satuannya meter, dan theta adalah sudut. Contoh penerapan usaha adalah menarik mobil mainan. Usaha sangat dipengaruhi oleh dorongan atau tarikan gaya, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha seseorang dihasilkan oleh gaya yang dikerjakan pada suatu benda, sehingga benda itu berpindah tempat. Pada video tersebut, usaha yang dilakukan merupakan usaha positif karena arah gaya searah dengan arah perpindahannya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi ini sifatnya kekal, artinya energi tidak dapat musnah, tetapi hanya bisa berubah bentuk dari energi satu ke energi lainnya. Energi sendiri terbagi menjadi 5, yaitu energi kinetik translasi, energi potensial pegas, dan energi mekanik. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Benda bergerak memiliki energi kinetik karena adanya kecepatan. Secara matematis dirumuskan sebagai Eka sama dengan 1/2 mv kuadrat, di mana Eka adalah energi kinetik dengan satuan Joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per second. Yang kedua, energi kinetik translasi, ialah energi pada benda karena adanya gerak translasinya. Gerak translasi adalah gerak benda bergeser atau gerak benda yang tiap titik pada benda mengalami lintasan yang sama. Rumusnya sama seperti energi kinetik, yaitu EKT sama dengan 1/2 mv kuadrat, di mana EK itu energi kinetik dengan satuan Joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per second. Yang ketiga adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Secara matematis, energi potensial dirumuskan sebagai EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian benda dengan satuan meter. Yang keempat, energi potensial pegas, ialah energi potensial yang tersimpan pada pegas karena adanya perubahan panjang pegas. Secara matematis, energi potensial pegas dirumuskan sebagai EP sama dengan 1/2 K delta X kuadrat, di mana EP adalah energi potensial pegas dengan satuan Joule, K adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan delta X adalah perubahan panjang pegas dengan satuan meter. Yang kelima, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi hasil penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik.
Besarnya energi benda selalu tetap selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Secara matematis, energi mekanik dirumuskan sebagai EM sama dengan EP ditambah dengan EK, di mana EM adalah energi mekanik dengan satuan Joule, EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, dan EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule. Masih berkaitan dengan energi, selanjutnya kita akan membahas tentang daya. Daya adalah laju usaha yang dilakukan terhadap waktu. Secara matematis, daya dirumuskan dengan P sama dengan W per T, di mana P adalah daya dengan satuan watt, W adalah usaha dengan satuan joule, T adalah waktu dengan satuan second. Daya yang dihasilkan oleh sebuah mesin yang mempunyai gaya F untuk menghasilkan kecepatan V, besarnya yaitu P sama dengan F dikali V, di mana P adalah daya satuannya watt, F adalah gaya dengan satuannya Newton, dan V adalah kecepatan satuannya meter per second. Selanjutnya, hubungan usaha dan energi. Yang pertama, hubungan usaha dan energi kinetik, yaitu besar usaha sama dengan perubahan energi kinetik apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan, sehingga rumusnya W sama dengan delta EK atau W sama dengan 1/2 dikali M dikali dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat, di mana W adalah usaha dengan satuan joule, EK adalah energi kinetik dengan satuan joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, V1 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per second, V2 adalah kecepatan akhir dengan satuan meter per second. Yang kedua, hubungan usaha dengan energi potensial, yaitu besar usaha sama dengan perubahan energi potensial suatu benda atau objek apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan kemudian diangkat sehingga menyebabkan ketinggiannya berubah, di mana rumusnya ialah W sama dengan delta EP atau W sama dengan M kali G dalam kurung H2 kurang H1, di mana W adalah usaha dengan satuan joule, EP adalah energi potensial dengan satuan joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, H adalah ketinggian terhadap acuan dengan satuan M. Contoh penerapan energi adalah ayunan. Jadi, awalnya sebuah usaha dari luar akan diberikan pada sebuah sistem yang membawa ayunan berasal dari sebuah titik terendah O ke titik tertinggi A dan B. Sistem mempunyai sebuah energi potensial yang maksimum dengan 0 energi kinetik ketika berada di titik A dan C. Akan tetapi, setelah sistem berayun, maka energi potensial pada titik tersebut akan semakin berkurang karena terjadinya perubahan sebagian energi dari potensial menjadi kinetik berdasarkan hukum dari kekekalan energi mekanik. Itulah tadi pembahasan tentang usaha dan energi. Selanjutnya, mari kita mengerjakan bersama-sama contoh soal dari usaha dan energi. Nah, di sini sudah ada contoh soal, yaitu Ilyas mendorong sebuah rak buku dengan gaya sebesar 600 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 60 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan Ilyas untuk mendorong rak tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus menulis apa yang diketahui pada soal tersebut, yaitu Ilyas mendorong sebuah rak buku dengan gaya sebesar 600 Newton. Berarti F-nya sama dengan 600 Newton. Sehingga rak tersebut berpindah sejauh 60 meter. Artinya S sama dengan 60 meter. Yang ditanyakan adalah berapakah besar usaha yang dilakukan Ilyas untuk mendorong rak tersebut. Ditanyakan untuk menjawab soal ini, kita membutuhkan rumus, yaitu W sama dengan F dikali dengan S. Masukkan nilai F, yaitu 600 Newton, dan masukkan juga nilai S, yaitu 60 meter. F-nya sama dengan 600 Newton, dan S-nya adalah 60. 600 dikali 60 sama dengan 36.000
Joule. Artinya, besar usaha yang dilakukan Ilyas untuk mendorong rak tersebut adalah 36.000 Joule. Di sini tertera soal yaitu berapakah energi potensial sebuah benda yang berada pada ketinggian 1,2 meter dan mempunyai massa 10 kg, serta percepatan gravitasi bumi di tempat itu adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, untuk menjawab soal ini, seperti biasa kita harus menulis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal. Nah, yang diketahui pada soal yaitu ketinggian benda tersebut ialah 1,2 meter. Dan masanya 10 kg. Serta percepatan gravitasi bumi di tempat itu adalah 10 meter per second kuadrat. Oke, sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan pada soal adalah berapakah energi potensial sebuah benda tersebut. Ditanyakan seperti yang kita ketahui atau seperti pada pembahasan yang kita sudah bahas, rumus energi potensial adalah EP sama dengan M kali G kali H. Selanjutnya, masukkan nilai M, G, dan H, yaitu 10 dikali 10 dikali 1,2, yaitu 10 kali 10 kali 1,2 adalah 120 Joule. Artinya, energi potensial sebuah benda yang berada pada ketinggian 1,2 meter dan mempunyai massa 10 kg serta percepatan gravitasi bumi di tempat itu 10 meter per second kuadrat adalah 120 Joule. Sekian pembahasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.